Apa nih, menyengat sekali. Apa yang kau bakar lagi? Makanya jangan dekat-dekat. Kau lihat orang ada bakar, kau dekat-dekat lagi. Kau kerjaan tidak ada kah? Saya ini kau sahabat, maka saya datang cari kau ke sini. Ih sahabat, omong kosong saja kau nih. Kau kalau ada mau, kau bilang sahabat. Kalau tidak, kau lihat orang macam mau makan saja. Asap apa nih yang kau bakar nih? Bikin saya batuk saja. Kau nih TBC barangkali. Tidak, ini menyengat sekali. Tidak, ini cara bakar barang-barang plastik, tas-tas bekas yang saat ada yang tidak pakai lagi. Pantas bikin orang sakit saja, terus mati saja. Pasti kamu sering pakai barang-barang plastik. Mau bagaimana lagi, tidak ada tas dari bahan lokal. Makanya saya cari kau ke sini. Ada mama yang pintar anyam yang bisa ajar kita. Karena anak muda macam kita ini banyak yang tidak bisa anyam. Iya kah? Iya kita kalau pakai barang-barang plastik tuh sama saja kita kasih rusak bumi, bikin polusi lagi. Makanya penting kita merawat bumi. Dengan kita gunakan barang dan bahan dari alam, kita jadi punya niat untuk tanam dan merawat. Itu baru namanya sahabat. Kalau begitu saya kasih mati dulu ini api ya. Kita harus temuin mama tua biar kita bisa belajar. Tembo denata ne eko lipe taki jati imiu jasrande miu supaya mau miu bagi ilmu ti to minda voe ka ari ne ana ambu ta mo den barade mai rea mo tepu mere jadi go kita sanga kita ngana tadongo ne one supaya imu satukan mau imu jadi kolipe taki ne emboda nata takai ya serati miu supaya miu lanjutkan ko karya tangan ko ina ame ambu kajo kita tamah temudu redo. Terima kasih nenek modo kami Simone Atepala kami lanjut karya ko ina ame ambu kajo tabedu. Persahabatan, sebuah keseharian dalam jalinan. Menganyam bukan sekedar hanya membuat produk, namun ada sebuah pesan besar yang hendak disampaikan. Pesan itu tersirat dalam tangan-tangan yang tak henti bergerak, menjalin helai demi helai utasan daun dengan pikiran selalu dalam kesadaran menjadi sebuah bentuk yang utuh terikat kuat. Seutas pandan
bersatu dengan utasan lain, bersinggungan dengan bentuk serupa menjadikan sebuah anyaman. Seutas lontar bersulam dengan utasan lain, saling bersinggungan menjadi sebuah anyaman. Hanya lekukan daun-daun pandan dan lontar yang bisa menghasilkan sebuah anyaman yang utuh. Jika setiap utasan lontar dan pandan tidak bisa ditekuk, hanya lurus, ia tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin kuat, namun ia tidak bersama, tidak saling menguatkan. Dari awal kita dipotong dia punya pucuknya, habis kita bersih dia punya tulang sisi kiri kanan, baru dijemur. Nah, kalau dijemur baru kita suwir. Nah, suwir baru diawetkan. Begitu, baru kita anyam. Daun pandan pertama kita potong, habis kita ambil dia punya tulangnya di tengah saja. Nah, baru kita jemur setengah hari, baru kita simpan dia setengah hari juga, malam baru kita tarik supaya dia lembek, nah, supaya dia putih. Untuk pengawetan itu daun lontar supaya dia jangan kuning. Nah, kalau lepas lama dia jangan kuning seperti warna seperti itu yang sana. Kalau kita tidak awet, yang pertama putih, kalau hujan itu dia sudah tumbuh bulu-bulunya itu yang tidak diawetkan. Nah, proses pengawetan harus kita rebus dulu air, baru diisinya daun lontar yang kita sudah suwiran itu selama 5 menit. Selama 5 menit kita angkat daun lontar yang kita rebus tadi 5 menit sudah, angkat, kita jemur. Perbedaan antara daun lontar dan daun pandan itu karena daun pandan yang lembek dan daun lontar itu harus kita anyam sama daun lontar. Karena kita anyam, setelah anyam baru disulam lagi, didobel lagi. Kalau pandan tidak, hanya anyam satu urat. Karena di dalam satu, di luar satu. Nah, itu daun pandan. Hari ini mereka sudah berlatih memasuki minggu ketiga dan luar biasa minat mereka, semangat mereka ternyata dengan anyaman ini tidak hanya disukai oleh anak-anak perempuan tapi juga anak laki-laki. Dan menurut tradisi sebenarnya anyaman ini didominasi oleh ibu-ibu, tetapi ternyata kreasi kemudian minat anak laki-laki itu justru lebih bagus dibandingkan anak perempuan. Dan ini sebuah hal surprise bagi kami yang awalnya juga menginginkan tradisi ini akan dikembangkan terus menjadi warisan budaya Nagekeo yang terpelihara dan akan berkembang sebagai sebuah produk-produk anyaman yang bisa dibawa sebagai sebuah kebanggaan dari wilayah Nagekeo ini
Mudah-mudahan ini ketika anak-anak belajar menganyam, kemudian berkreasi dan mengembangkan ini sebagai sebuah produk-produk yang kekinian, itu kami sangat yakin mereka akan menjadi para pelaku usaha yang bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungannya. Ada sebuah proses mereka kemudian tanpa sadar membentuk sebuah persahabatan, karena dengan menganyam itu mereka merangkes dari bahan-bahan yang ada, mereka menata, menjalin, kemudian ada yang ditempatkan di bawah dan ada yang ditempatkan di atas, kemudian dirangkai sedemikian rupa. Itu mendidik mereka bahwa oh ternyata dengan bahan yang ada ini kita bisa membentuk sebuah keterikatan. Dan inilah filosofi persahabatan kita pupuk di sana. Ternyata menjadi sebuah karya cipta yang bagus sekali, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan itu selama proses pembuatan anyaman ini. Yang membuat saya tertarik untuk mengikuti pelatihan ini, pertama membangun jiwa wirausaha, yang kedua saya sangat tertarik dengan anyaman khas Nagekeo ini. Saya ingin mendalami, kemudian melatih untuk setidaknya bisa menganyam anyaman khas Nagekeo. Pertama yang terbesit di pikiran saya tentang ajakan awal itu, pertama saya sangat tertarik. Oleh karena itu saya mencoba untuk melihat sekilas tentang tutorial menganyam ini, kemudian hal itu yang memotivasi saya untuk bagaimana untuk mengikuti pelatihan ini. Tentu anyaman khas Nagekeo ini tentu saya sering lihat, cuma untuk prakteknya belum pernah. Ini dari nol mulai untuk belajar menganyam. Pernah melihat tapi untuk praktiknya belum pernah. Dari pengalaman yang saya peroleh ketika pelatihan ini, pertama bahwa anyaman khas Nagekeo ini sangat unik. Oleh karena itu peminatnya sudah mulai meluas, tidak yang terbatas di ruang lingkup Nagekeo, sudah mulai ke internasional atau bahkan nasional. Oleh karena itu menurut saya setelah pelatihan ini saya ingin mendalami lebih baik lagi soal anyaman ini untuk kemudian bisa menjadikan anyaman ini sebagai sebuah profesi atau usaha. Yang saya lihat itu bahkan seumur umur kami ini bahkan tidak ada yang suka untuk tidak tertarik untuk menganyam. Kalau untuk generasi di bawah atau di atas kami itu juga sama. Sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada yang mulai menekuni ini seperti itu. Harapan saya untuk teman-teman khususnya generasi Z kami ini, harapan saya untuk mulai mendalami soal anyaman khas Nagekeo, karena jangan sampai setelah regenerasinya tidak ada seperti itu, atau tidak ada anak-anak atau orang muda yang tidak bisa menganyam, akhirnya terputus anyaman khas Nagekeo ini.
terikat kuat, anyaman tidak bisa dilakukan dengan satu material tunggal. Ia harus bersama-sama. Mereka pun tidak dibangun sejalan dan lurus-lurus saja, melainkan saling menindih, saling mengatasi, membentuk sebuah ikatan yang kuat.